warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam solidaritas, salam soliditas, salam perjuangan untuk kita semua. Berserikat Kuat dan bermartabat. Saya Habib Ramdhani dari tim mediasi, media dan informasi PUK SPK SPSI PT Enoka Indonesia. Sesuai informasi yang diberitahukan dari mediasi, bahwasanya pada hari ini Jumat 27 November 2020 akan diadakannya talk show terkait Omnibus Law. Sebelum saya beranjak ke talk show berikutnya, di sini akan saya jelaskan apa dan bagaimana serikat pekerja. Apa sih itu serikat pekerja? Serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja. Kemudian fungsinya itu apa? Fungsinya adalah melindungi, membela, meningkatkan kesejahteraan, dan mencerdaskan anggotanya. Kemudian manfaat serikat pekerja bagi pengusaha itu yang pertama adalah partner dialog untuk memecahkan sebuah masalah terkait ketenaga kerjaan. Dan kemudian partner dalam menyusun dan menjalankan rencana kerja dengan prinsip bottom up dan top down. Selanjutnya, sebagai mitra berunding untuk menyusun perjanjian kerja bersama atau yang disebut PKB. Dan yang terakhir, menyelesaikan sebuah masalah secara bipartit dengan tidak melibatkan pihak ketiga. Dan bagi pekerja sendiri itu apa? Bagi pekerja ini memiliki perwakilan untuk menyampaikan aspirasi dan keluh kesah, yaitu melalui pimpinan unit kerja, serikat pekerja. Dan kemudian memiliki perwakilan dalam perundingan bipartit. Selanjutnya, mewakili pekerja dalam merundingkan haknya, kewajibannya yang terbentuk dalam PB, perjanjian bersama atau PKB. Dan yang terakhir, lembaga peningkatan kesejahteraan pekerja. Kemudian serikat pekerja yang ada di perusahaan kita ini yaitu SPK SPSI. Apa sih itu SPK SPSI? SPK SPSI adalah serikat pekerja kimia, energi, dan pertambangan, serikat pekerja seluruh Indonesia. Dan ini adalah kelanjutan dari serikat pekerja buruh farmasi dan kimia, Federasi Buruh seluruh Indonesia. Dan SPK SPSI ini didirikan pada tanggal 20 Februari 1973 dan bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, profesional, dan bertanggung jawab. Kemudian SPK SPSI ini yang ada di perusahaan kita memiliki pimpinan unit kerja yang disebut PUK SPK SPSI PT Enoka Indonesia, dan memiliki struktur organisasi di mana adalah salah satu ketuanya Pak Hermawan yang saat ini berada di samping kiri saya. Selamat siang Pak Hermawan. Selamat siang Bung Habib. Kemudian ada Wakil Bendahara Setia Hardi. Kemudian ada Bendahara Aris Wiyani S. Selanjutnya Sekretaris Pak Andri Ramadi. Dan Wakil Ketua Bung Deden
Selanjutnya Wakil Sekretaris Bung Edi Suprianto yang berada di sebelah kiri ujung saya. Selamat siang Pak Edi Suprianto. Selamat siang, Bung Habib. Dan selanjutnya ada Wakil Ketua 2. Di situ ada Bung Hidayatullah. Dan selanjutnya ada Wakil Sekretaris 2, Bung Sugeng Rianto. Selanjutnya Wakil Ketua 3, ada Bung Ahmad Multajam. Dan didampingi Wakil Sekretaris 3 yaitu Ibu Yuli Setiawati. Dan yang terakhir Wakil Ketua 4, ada Bung Edi Purwanto. Demikian struktur organisasi yang ada di PUK SPK SPSI PT Innova Indonesia. Baik, selanjutnya kita beranjak ke talk show kali ini, yaitu bertemakan Omnibus Law. Ya, apa itu Omnibus Law? Yang jelas Omnibus Law ini menyengsarakan seluruh buruh yang ada di Indonesia. Betul Bung Hermawan? Sama, betul sekali. Jadi pada kesempatan kali ini kita kumpas tuntas apa yang dinamakan Omnibus Law. Ada Bung Hermawan dan Bung Edi Suprianto. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bung Edi Suprianto. Siapa Bung Edi Suprianto? Nggak usah tegang Bung, santai santai. Kalau mau tarik napas silakan. Yang lihat ente jadi tegang. Oh, santai-santai. Siap. Ya. Jadi anggap aja ini di televisi internasional. Nggak usah dibawa serius, nggak usah dibawa tegang, relax aja. Bukan nasional ya. Bukan nasional. Serius tapi santai lah ya. Oke. Omnibus Law. Omnibus Law itu sangat menyengsarakan. Banyak pasal-pasal di dalamnya ya yang selalu kita dengar itu sangat merugikan kaum buruh yang ada di Indonesia. Baik, untuk selanjutnya saya berikan satu pertanyaan kepada Bung Edi Suprianto. Bung Edi Suprianto, terkait Omnibus Law yang hari ini menjadi Undang-Undang Nomor 11 2020 tentang Cipta Kerja. Apa itu Omnibus Law, Bung Edi Suprianto? Oke, baik. Terima kasih Bung Habib atas pertanyaannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman media informasi pekerja PT Innova Indonesia yang telah bekerja sama dengan kami PUK SPK SPSI PT Innova Indonesia, khususnya bidang 1 ya, bidang organisasi dan sumber daya manusia. Jadi acara ini sangat baik dan mudah-mudahan bermanfaat ya, karena ini salah satu tugas kita sebagai serikat pekerja, yaitu mencerdaskan kehidupan pekerja. Jadi melalui talkshow hari ini mudah-mudahan kita bisa memberikan kontribusi kepada teman-teman pekerja Indonesia, khususnya PT Innova Indonesia, untuk memberikan wawasan dan pengetahuan yang hari ini kita kupas masalah Omnibus Law. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada teman-teman tim media informasi pekerja. Nah, kita kembali kepada pertanyaan Bung Habib ya, ini presenter terkenal ya Habib. Biasa Sudah saja. tidak asing lagi di tengah-tengah demo seperti itu. Jadi pertanyaan apa itu Omnibus Law? Jadi sebetulnya Omnibus Law itu kalau menurut saya bisa dikatakan sebuah metode. Jadi metode untuk menggabungkan, mengkompilasi atau menyederhanakan berbagai undang-undang atau peraturan menjadi satu undang-undang. Jadi makanya namanya Omnibus Law. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak terjadi tumpang tindih antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain. Yang kedua, agar tidak banyak undang-undang yang terpisah-pisah, tercerai-berai gitu. Makanya dijadikan satu lah, makanya kita sebut Omnibus Law itu sebagai undang-undang satu jagat. Jadi satu untuk semua gitu.
Jadi sebagai sebuah metode dia sah-sah saja gitu Bung Hafid. Sebagai sebuah metode dia sah-sah saja. Nah, kalau kita melihat dari Omnibus Law yang dibuat di Indonesia, ini menurut saya ini justru kontradiktif dengan prinsip-prinsip yang tadi, gitu ya. Yang tadi yang tidak tumpang tindih, menyederhanakan, mengkompilasi. Kenapa kontradiktif? Undang-undang Omnibus Law yang sekarang menjadi Undang-Undang 11 2020, itu kita tahu tebalnya saja 1187 halaman. Dan menurut keterangan dari Menko Perekonomian, nanti akan ada aturan turunan ya. Itu sebanyak 37 peraturan pemerintah ditambah lagi 5 peraturan presiden. Itu keterangan dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Tambahannya dulu. Tambahan aturan turunan. Jadi ada 41 aturan turunan ditambah lagi undang-undang yang tebal. Siapa yang membaca itu kan? Makin banyak aja. Makin banyak tuh undang-undang. Jadi artinya kontradiktif dari prinsip Omnibus Law sendiri. Jadi menyederhanakan, mengkompilasi agar lebih ringkas gitu. Itu tidak terwujud dalam Omnibus Law yang dibuat di Indonesia. Apalagi kita tahu dalam prosesnya pun itu sangat tidak sejalan dengan kaidah-kaidah pembuatan peraturan perundang-undangan yang ada di Undang-Undang 12 tahun 2011. Yang pertama, pembuatannya terlalu terburu-buru. Kita tahu kan, apalagi diketoknya tengah malam kan, kita mungkin lagi tidur kali ya. Udah kayak ngejar-ngejar maling ya. Ya, jadi yang kedua, kemudian tidak transparan, tidak terbuka. Jadi tidak terbuka di publik, jadi cenderung lebih sembunyi-sembunyi nih anggota DPR kita melakukan pembahasan terkait Omnibus Law ini. Yang ketiga itu tidak partisipatif, ya, artinya tidak melibatkan banyak pihak yang berkepentingan, elemen-elemen kepentingan. Seperti misalkan melibatkan kaum pekerja, kaum buruh, kaum nanti yang berkepentingan masalah pertanahan, perpajakan dan sebagainya. Jadi dari secara proses pembuatannya pun saya bilang itu cacat formil. Jadi itu masalah proses. Terlebih lagi kita tahu isinya itu sendiri itu sangat merugikan kaum pekerja, karena kita tahu bahwa isi dari Omnibus Law ini itu banyak mengurangi, bahkan menghilangkan hak-hak pekerja, kesejahteraan pekerja yang telah tertuang di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003. Jadi memang Omnibus Law ini tadi yang disebut Bung Hafid, memang undang-undang yang mengantarkan kita kepada kesengsaraan kaum pekerja. Jadi kalau saya bilang Undang-Undang Omnibus Law yang sekarang menjadi Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini lebih memanjakan investor tapi menekan kaum pekerja. Dibanding kaum pekerja. Jadi mungkin menurut saya itu. Oke, baik. Ada tambahan dari Pak Hermawan terkait apa sih itu Omnibus Law? Ya, terima kasih Bu Hafid. Pertama saya menyampaikan salam dulu pada kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam soliditas, dan salam perjuangan untuk kita semua. Ya, terima kasih kepada kawan-kawan di bidang 1 ya, pengembangan dan sumber daya manusia di organisasi kita ini yang telah merencanakan satu agenda terkait dengan talkshow mengenai bagaimana dan apa itu Omnibus Law, kemudian bagaimana kita juga menyikapi undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah. Dan tentunya terima kasih juga kepada teman-teman tim media dan informasi Serikat Pekerja, PUK, SPSI, PT MF Indonesia, dan tentunya alhamdulillah hari ini acara ini bisa kita laksanakan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Ya, kembali pada apa yang ditanyakan oleh Bung Hafid ya, selaku presenter talkshow hari ini ya.
sepertinya tadi telah ada gambaran secara terperinci dari Bung Edi Suprianto selaku Wakil Ketua 1 mengenai apa itu Omnibus Law. Tapi saya akan melihat dari sudut pandang yang berbeda. Jadi kalau kita ngomong Omnibus Law, kita akan ngomong keprihatinan dan kesengsaraan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena memang ternyata pemerintah yang seharusnya menjadi pihak yang harusnya selalu berpihak kepada kepentingan rakyatnya, yang kemudian mengimplementasikan lewat sebuah aturan-aturan yang harusnya juga berpihak pada kepentingan rakyatnya, kepentingan elemen-elemen di negara ini. Kita prihatin kenapa rejim saat ini, Presiden Jokowi ini yang menginisiasi adanya undang-undang Omnibus Law. Sampai mereka begitu tega dengan membuat regulasi terkait dengan Omnibus Law ini. Dan di situ akan timbul pertanyaan, di mana keberpihakan pemerintah terhadap pekerja dengan diciptakannya Undang-Undang Cipta Kerja yang bahkan telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada tanggal 15 November tahun 2020. Yang kedua, saya ingin menyampaikan terkait dengan kesengsaraan. Ya, kita akan sengsara dalam arti yang lebih luas, dalam lingkup yang lebih umum. Kenapa? Karena ternyata dengan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, pemerintah jelas-jelas berpihak kepada pengusaha. Pemerintah yang seharusnya memikirkan kepentingan kita dan seharusnya berada di kita ya, untuk melindungi segenap tumpah darah di bangsa ini, ternyata tidak dilakukan. Bahkan hari ini karena kita sebagai pekerja, tentu saya akan melihat dari sudut pandang pekerja. Jadi kenapa kita bilang bahwa ini adalah sebuah kesengsaraan khususnya untuk kaum pekerja? Karena pasal-pasal yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 ya, Undang-Undang Cipta Kerja, ini banyak pasal-pasal yang mendegradasi pembelaan, perlindungan, bahkan kesejahteraan pekerja. Kita bisa melihat ya beberapa pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi di sana banyak hal-hal ya, yang sangat merugikan pekerja. Apabila kita bandingkan dengan undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Cipta Kerja ini malah betul-betul mengurangi tingkat perlindungan, pembelaan, dan kesejahteraan pekerja. Kita ambil contoh terkait dengan pemberlakuan outsourcing. Pemberlakuan outsourcing ini tidak lagi hanya untuk 5 posisi tertentu ya, tapi sekarang malah dibebaskan. Jadi outsourcing ini bisa ditempatkan, bisa dipekerjakan oleh orang-orang ya, yang kemudian ditempatkan pada bagian-bagian core bisnis perusahaan. Jadi teman-teman bisa bayangkan kalau outsourcing ini terus ada di undang-undang ini, maka secara bisnis perusahaan akan lebih memilih pekerja-pekerja yang berstatus outsourcing. Kenapa? Karena perusahaan tidak akan lagi memikirkan kesejahteraan yang dituntut oleh
pekerja yang berstatus outsourcing. Jadi kalau pekerja-pekerja outsourcing, maka nanti mereka ketika menuntut kesejahteraan, jangan menuntut ke perusahaan tempatnya bekerja, tapi tuntutlah pada yayasan-yayasan yang ya saya pikir itu akan merepotkan. Yang kedua ya, bahwa Di Undang-Undang Cipta Kerja kerja ini juga tertuang pasal terkait dengan mengenai pekerja kontrak. Jadi pekerja kontrak ini ternyata bisa berlakukan dalam durasi yang tidak ditentukan. Jadi pekerja kontrak ini bisa seumur hidup. Pekerja tetap, saya yakin ya, dengan adanya pekerja kontrak lama-kelamaan akan hilang dengan sendirinya, dan job security di sana juga secara otomatis juga tidak ada. Yang berikutnya terkait dengan PHK. Jadi PHK nanti akan dipermudah. Tidak perlu lagi nanti perusahaan menunggu penetapan pengadilan, karena ada satu pasal di undang-undang tersebut dengan SP3 saja kemudian masih dilanggar oleh pekerja, maka pekerja tersebut bisa langsung di PHK. Hari itu juga, Bu. Hari itu juga. Kemudian terkait dengan upah. Jadi bicara upah, ya kita pasti akan lebih sulit lagi nanti memperjuangkan upah. Karena upah nanti untuk upah minimum sektoral, ya, kemudian UMK itu bisa aja dilakukan. Tapi syarat-syarat untuk diterbitkannya SK, kemudian penetapan upah minimum dan sektoral, itu akan lebih sulit lagi nanti dilakukan. Dan perjuangan kita tentu akan lebih susah lagi. Ya, saya pikir itu terkait dengan penambahan Mengenai definisi dari Omnibus Law. Baik, makanya rakyat Indonesia khususnya kaum pekerja ini sangat menolak sekali, Bung ya. ya kita sangat menolak sekali. Bagaimana aksi-aksi penolakannya masih dilakukan atau tidak sampai saat ini, Bu? Baik aksi demonstrasi maupun langkah-langkah lainnya. Ya, Kita tidak akan pernah berhenti ya, untuk melawan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. memang bicara undang-undang ini ya, yang telah disahkan oleh pemerintah, Memang agak sulit. gelombang aksi demonstrasi yang telah dilakukan oleh elemen-elemen bangsa, kita sebut saja buruh, mahasiswa, bahkan pelajar-pelajar di Indonesia, bahkan aktivis-aktivis lingkungan, ternyata ini tidak bergeming ya, dan tidak pernah bisa mengetuk hati dari seorang presiden di negara ini. Dan Ternyata memang sangat memprihatinkan sekali lagi bahwa pemerintah yang harusnya responsif, pemerintah yang harusnya mengakomodir apa yang menjadi tuntutan-tuntutan dari elemen-elemen rakyat, ya, elemen-elemen bangsa, ya, dari seluruh elemen yang ada di negara ini, tapi ternyata itu tidak bisa dilakukan, tidak bisa direspon oleh pemerintah dengan baik. Kita ingat tanggal 5 Oktober 2020, undang-undang ini diparipurnakan, ya. Kemudian tanggal 2 November undang-undang ini ditandatangani oleh Presiden. Bahkan pada saat itu kita ingat di tanggal 2 November 2020, aksi itu sedang dilakukan secara masif. Beberapa elemen buruh dari beberapa konfederasi besar melakukan aksi di Jakarta. Paginya kita aksi, tapi ternyata malamnya ditandatangani oleh Presiden. Kita tidak akan pernah berhenti, sekali lagi, melakukan perlawanan bagaimana agar Omnibus Law ini bisa
dibatalkan oleh Presiden. Pembatalan dengan apa? Ya tentu dengan Presiden menerbitkan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan itulah menjadi tuntutan kita. Tapi ternyata pada saat itu ya apa boleh buat, ya. Ternyata pemerintah sekali lagi tidak mendengar apa yang menjadi aspirasi dari banyak kelompok masyarakat, dan terus dengan tujuannya bagaimana Omnibus Law ini bisa diundangkan. Jadi kita akan berdasarkan arahan kemudian dari organisasi di tingkat pimpinan pusat bersama Bekanas, ini akan melakukan langkah-langkah hukum untuk melakukan uji formil terhadap undang-undang ini, yaitu dengan menggunakan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Dan pada saat kita menyampaikan informasi ini bahwa proses untuk melakukan judicial review ini terus sudah dilakukan. Dan yang kedua, kita akan terus mempropagandakan keburukan-keburukan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kita akan terus sampaikan kepada seluruh masyarakat. Kita akan berikan informasi-informasi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini yang betul-betul menyengsarakan kerja. Melalui media-media sosial, ya. Mungkin pertemuan-pertemuan secara langsung kita akan lakukan itu ya semua. Dan mudah-mudahan masyarakat bisa mengetahui, bisa memahami bahwa ternyata Omnibus Law itu bukan hanya menyengsarakan pekerja, tapi ternyata Omnibus Law secara keseluruhan 73 undang-undang ini akan juga menyengsarakan rakyat sebetulnya, membuat suram masa depan rakyat dan bangsa Indonesia sebetulnya. Dan yang ketiga, ya, tentu kami akan melakukan aksi-aksi lanjutan. Kalaupun nanti ternyata Omnibus Law ini, Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, kita akan melakukan aksi ya, secara terukur ya, dan tepat sasaran, sehingga aksi-aksi kita nanti betul-betul bisa berdampak dan bisa sesuai dengan harapan kita sebagai pekerja, agar bagaimana undang-undang tersebut tidak diberlakukan atau dibatalkan, atau pemerintah dapat menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ya, saya rasa itu, Bung Habib. Baik, Bung. Ini jika pemerintah tidak menerbitkan Perpu, ya, ini langkah-langkahnya untuk selanjutnya apa, Bung? Ya, apabila pemerintah tidak menerbitkan Perpu, maka ya kita harus terima keadaan ini. Kita harus terima keadaan ini ya, tapi tentunya seluruh langkah-langkah hukum kita itu harus terus kita lakukan. Jadi kalau informasi dari pimpinan pusat menyampaikan bahwa setelah judicial review ternyata nanti tidak berhasil, maka kita akan melakukan apa yang disebut dengan legislative review. Jadi proses hukumnya berlanjut. Ya tentunya karena kita dalam satu keluarga besar ya, SPSI ya, seluruh Indonesia, saya pikir inilah saatnya kita juga harus menyamakan persepsi. Karena ya memang kalaupun apa yang direncanakan oleh pimpinan pusat ternyata tidak berhasil, ya kami pikir apa yang dilakukan nanti juga telah direncanakan. Untuk berikutnya seperti apa nanti kita akan melakukan aksi-aksi lanjutan atau rencana-rencana berikutnya ketika ternyata judicial review, kemudian juga legislative review ini juga tidak berjalan dan tidak mencapai kemenangan yang kita harapkan. Dan saya rasa ini juga saatnya
di tingkat kita, di tingkat pimpinan unit kerja PUK SPK SPSI PT Enok Indonesia, ini dapat menguatkan perjanjian kerja bersama di masing-masing perusahaan. Karena asas hukum yang sering kita dengar, like spesialis, derajat, like generalis, itu masih menjadi pedoman hukum di negara ini. Yang artinya silakan saja pemerintah membuat aturan undang-undang yang tidak berpihak pada kita dan malah memanjakan pengusaha. Tapi ketika kita punya perjanjian kerja bersama yang sifatnya adalah perjanjian kedua belah pihak antara pekerja dan pemberi kerja, maka hukum yang ada dalam perjanjian kerja bersama ketika nilai dan kualitasnya lebih baik, ya, maka hukum itulah yang dijadikan pedoman untuk diimplementasikan di satu lingkungan perusahaan. Jadi ya sekaligus kita juga menyampaikan, mungkin ada PUK yang menyaksikan talkshow ini, mari kita mulai menguatkan PKB di masing-masing internal perusahaan. Dan sebagai informasi Bung Apip ya, karena hari ini kita juga bicaranya di internal organisasi kita, kami sampaikan kepada kawan-kawan, khususnya pada keluarga besar PUK SPK SPSI PT Enok Indonesia, bahwa PKB kita PKB yang keempat ya, untuk masa berlaku 22 Februari 2019 sampai dengan 21 Februari 2021 yang akan berakhir. Dan alhamdulillah ya, atas tanggung jawab dari teman-teman bidang advokasi ya, Bung Hidayatullah dan Bung Sugeng Rianto ya, telah merampungkan draft final ya, bersama teman-teman PUK untuk nanti akan dibawa ke meja perundingan. Dan terkait dengan proses perundingan, bahwa kita juga telah menaikkan surat permohonan perundingan kepada perusahaan untuk melakukan perundingan pembaruan PKB yang kelima untuk masa berlaku 2021 sampai dengan 2023. Jadi ya kita mohon supportnya kepada kawan-kawan semua ya. Kita tahu ini adalah satu perjuangan yang sulit. Di satu sisi kita dihantam oleh regulasi yang terus menerus ya, dari pemerintahan yang sama sekali tidak berpihak pada kepentingan pekerja. Di satu sisi juga kita dihadapkan pada satu pandemi COVID-19 ya, yang saat ini juga masih belum berakhir wabah ini. Kita mohon dukungan kepada kawan-kawan semua, karena tanpa dukungan dari kawan-kawan semua, kami rasa mustahil kita akan mampu menciptakan ya, kita akan mampu menyepakati perjanjian kerja bersama yang kualitas dan nilainya harus lebih baik dari PKB sebelumnya. Dan kita juga akan counter pasal-pasal yang ada di dalam Omnibus Law, sehingga PKB kita bisa menjadi PKB yang memang sesuai dengan harapan teman-teman pekerja. Jadi real untuk pembelaan, perlindungan, dan peningkatan kesejahteraan itu dapat kita tempuh ya, dapat kita implementasikan melalui perjanjian kerja bersama. Nah, karena itu mohon dukungannya dari kawan-kawan, khususnya keluarga besar anggota PUK SPK SPSI PT Enok Indonesia. Baik, Bung Hermawan. Setelah menjabarkan terkait PKB, kita balik lagi Bung ke Omnibus Law. Omnibus Law. Bas law. Ya Bang Habib, jadi kalau itu kan bahasa Latin. Jadi kalau bahasa Latin dia disebutnya Omnibus Law. Jadi kalau pakai bahasa Inggris Omnibus Law. Itu ada lain aja. Oke, ke Bung Edi Supriyanto. Ya, siap Habib. Ada yang menanyakan Banget. terkait Omnibus Law, Bung? Ya. Mungkin mereka sangat jarang mencari apa sih itu Omnibus Law ya. Jadi mereka menanyakan ini benar atau hoax Bung, yang katanya uang pesangon dikurangin, terus cuti melahirkan dan lain sebagainya itu
yang sangat merugikan kaum buruh itu benar atau hoax, Bung? Bisa dijelaskan, Bung? Ya, Biar teman-teman yang nonton tahu dan sadar juga. siap, biar sadar berjuang. Ya? Betul, Bung. Betul. Jadi begini Bung Habib, jadi terkait pertama ya terkait pesangon lah ya. Pesangon. Jadi memang di Undang-Undang 11 tahun 2020 ini banyak menghapus undang-undang existing, Undang-Undang 13 tahun 2003 maupun merubah gitu ya. Jadi kalau bicara pesangon itu dihapus dari pasal 161 sampai, kalau nggak salah, sampai pasal 184 itu dihapus di Undang-Undang 11 tahun 2020. Nah, kita nggak tahu itu terkait masalah PHK termasuk kompensasinya gitu. Nah, kita nggak tahu nanti di peraturan turunannya di PP maupun peraturan presiden ini mengaturnya seperti apa. Tapi dari keterangan yang ada, karena dihapus ya, itu memang pesangon kita berkurang dari kita sebelumnya di Undang-Undang 13 itu sekitar, kalau kita pensiun sekitar 32 kali upah, itu tinggal 19 kali upah, Bung Afif. Dari 20 Dari 32 dari 32 ke upah tinggal 19. Walaupun memang dari pemerintah ada iming-iming tuh. Iming-imingnya akan mendapatkan 6 kali upah dari JKP. Jadi jaminan kehilangan pekerjaan yang akan dibayar oleh BPJS. Padahal itu mungkin uang kita sendiri karena itu dari operasional BPJS Tenagakerjaan kan. Betul. Kalau saya menganggapnya tinggal 19 gitu ya. Iya. Dari 19. Jadi kan sekitar berapa kita hilangnya? Dari 32, 13 kali upah. 13 kali upah. Bung Hafid bisa hitung 13 kali upah, misalkan Bung Hafid gajinya berapa? 20 juta apa berapa nih? Gaji saya Gaji 5 juta. Itu kan sekitar 60 juta kita hilangkan. Padahal kita tahu sendiri bahwa pesangon kompensasi itu fungsinya apa sih? Fungsinya untuk menjaga derajat dan keberlangsungan hidup kita setelah pasca tidak bekerja kembali. Kalau tinggal 19 kali upah ya nggak ada sampai 100 juta. berarti berpuluh-puluh tahun kerja Cuma dapat 100 juta. Cuma dapat Kalau upahnya 5 juta itu juga. Iya. Kalau 5 juta, upahnya 2 juta kan nggak nyampe 50 juta, nggak sampai 50 juta. Artinya itu tidak akan cukup gitu ya untuk melanjutkan berlangsung hidup setelah kita tidak bekerja lagi. Bekerja lagi. Apalagi kalau orang-orang bekerja di pabrik. Betul. Jadi pabrik itu biasanya kan penyakitan tuh. Penyakit habis tuh duit untuk berobat kan. Habis dikit-dikit mall. Jadi itu tidak hoax. Dan itu dampaknya sudah terjadi di perusahaan kita sendiri kan. Banyak orang yang pensiun takut Omnibus Law. Omnibus Law. Betul nggak? Ada Betul. sekitar 7 orang yang kita tahu atau 9 yang sudah mengundurkan itu. Bahkan itu dari kelas manajer. Manajer aja takut ya, apalagi kita. Nah, kita sebagai operator. Operator gitu. Nah, itu terkait pesangon. Pesangon. Jadi itu bukan hoax sih itu. Itu bukan hoax ya. Benar itu ya. Itu benar. Dan itu juga sudah dijelaskan sama anggota DPR kan. Balik DPR itu menyampaikan bahwa memang berkurang. Kemudian masalah ibu hamil. Ibu hamil. Nah, jadi memang itu dibilang hoax juga bisa tidak hoax gitu ya. Karena memang peraturan turunannya belum ada. Karena orang menafsirkan itu tidak ada itu sah-sah saja. Karena di Undang-Undang 11 tahun 2020 itu cuti yang melahirkan itu udah hilang, tidak ada. Ya, jadi orang menafsirkan nggak dapat cuti hamil, nggak dapat cuti haid itu wajar karena itu tidak ada lagi di Undang-Undang 11 tahun 2020. Kita bilang itu hoax ya kan? Iya. Gimana kita bilang hoax? Aturan turunannya belum ada. Jadi kalau orang menafsirkan itu tidak ada kan sah-sah saja karena acuannya sekarang ini hanya Undang-Undang 11 tahun 2020 gitu Bung. Nah mungkin saya tambahan lagi ya, saya pesangon. Jadi biar teman-teman juga lebih paham lagi masalah Omnibus Law tadi sudah sampaikan Bung Hermawan ya masalah PKWT, outsourcing, MSK yang dihapus itu dampaknya adalah pasti kita mendowngrade upah kita karena kita tidak lagi berpedoman pada UMSK, kita akan berpedoman pada UMP. Adapun UMK itu kan bersyarat juga dan syarat itu akan diatur di dalam aturan turunan yang hari ini masih gelap. Masih gelap.
Ditambah lagi ada formula upah yang dirubah di dalam PP 78. Jadi sebelumnya upah minimum itu berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, di Undang-Undang 11 tahun 2020 itu dirubah jadi inflasi atau PDB. Jadi salah satu gitu. Jadi sebenarnya Omnibus Law itu lebih kejam dari PP 78 gitu. PP 78 kita tolak gitu. Apalagi ini kan. Ini parah. Dan yang lebih parah lagi, Bung, kalau menurut saya, undang-undang ini adalah pemberangusan serikat pekerja secara sistematis. Coba kita bayangin, misalkan tadi PKWT yang tanpa batasan waktu, outsourcing yang tidak lagi ditentukan jenis pekerjaannya, artinya kan sistem kontrak ini dan outsourcing akan menjamur di tahun-tahun selanjutnya, di periode selanjutnya. Siapa yang mau berserikat? Kalau kerja statusnya kontrak, statusnya outsourcing, walaupun tidak ada larangan undang-undang. Tapi setelah mereka mendirikan serikat, dia di PHK sama perusahaan, ya kan? Jadi walaupun banyak ada perusahaan yang nggak mau serikat, tapi kita tahu kebanyakan perusahaan ya bisa kita katakan alergi lah sama serikat gitu ya. Kecuali Enoka lah, Enoka Amin. masih bisa menerima kita gitu. Jadi ini akan punah serikat pekerja kalau sistem kontrak outsourcing ini akan menjamur ke depan. Mungkin itu tambahnya, Bung Habib. Oke, baik. Karena waktu sudah hampir 1 jam nih, Bung. Sudah tidak terasa nih, Bung. Wah, Dari jam 3 kita sudah mulai, sekarang jam 4 kurang 7. kira baru 15 menit gitu. Jam 4 kurang 7 menit. Tidak terasa waktunya hampir 1 jam. Kita berbincang-bincang dengan Bung Hermawan dan Bung Edi Suprianto. Boleh tambahan nggak? Oh, silakan. Boleh ya? Ada durasi. Atau ada pertanyaan lagi? Silakan Kalau tambahan. ada ini, jadi kita ingin membantah gitu ya dari apa yang disampaikan pemerintah. Jadi kalau Omnibus Law itu kan sering disampaikan di televisi ya, ini akan menghadirkan pertumbuhan investasi, ya kan? Jadi dengan Omnibus Law investasi akan ada, ujung-ujungnya kesejahteraan. Itu kita bilang itu tidak benar, karena faktor yang paling menghambat investasi itu yang paling utama itu ada 3 minimal. Pertama adalah korupsi. Jadi di Indonesia ini korupsi masih menjamur. Jadi gagal, pemerintah Indonesia gagal menuntas korupsi. Yang kedua, birokrasi kita ini tidak efektif, rumit, banyak tangan sehingga mahal gitu. Itu yang membuat investor males gitu datang ke Indonesia. Sudah korupsinya banyak, birokrasinya berbelit-belit, mahal, ditambah lagi kepastian hukum. Dalam arti ini tidak ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin meringankan pengusaha ya. Contoh misalkan ada investasi baru datang ke Indonesia itu dikasih insentif pengurangan pajak selama 5 tahun misalkan ya. Tidak pembebasan pajak, bahkan itu akan 3 hal itu akan menimbulkan merangsang investasi. Jadi kalau 3 hal itu pemerintah tidak lakukan, walaupun ada Omnibus Law itu saya pikir tidak akan merangsang investasi sepanjang korupsinya menjamur, birokrasinya masih berbelit-belit, kepastian hukumnya tidak ada, itu nggak mungkin terjadi gitu. Jadi bukan investasi tapi akan buruh, itu nggak begitu. Jadi mungkin itu yang harus kita sampaikan ke teman-teman pekerja. Jadi kalau mengundang investasi dengan Omnibus Law itu salah. Baik, Bung. Karena waktu sesi pertama sudah hampir selesai, habis kita lanjut lagi di sesi kedua nanti ya. Dan masih banyak pertanyaan dari teman-teman anggota ya. Masih ada pertanyaan. Nanti di sesi kedua kita lanjut kembali dengan Bung Hermawan dan Bung Edi Suprianto. Kita tutup dulu di sesi pertama. Terima kasih kawan-kawan semua yang sudah menonton. Dan jangan lupa terus stay di channelnya SPSI Enoka Channel. Kita lanjut lagi di sesi kedua. Saya akhiri di sesi pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.